waste of time. I know I like it when you hold me, but do I wanna call you mine? I swear I'm not trying to lead you on. I promise I'm not lying. I don't know what I want. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7 bersama Ibu Ika Periska Sari Lutfiah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Lalu, silakan kalian siapkan alat tulis berupa buku catatan dan sebuah pulpen. Jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini. Sebelum itu, silakan kalian subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Mari langsung saja kita simak videonya. Kali ini, Ibu akan membahas materi apa saja yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 semester 1 dengan menggunakan kurikulum 2013. Yang akan kalian pelajari nanti di semester 1 ada 4 KD atau 4 kompetensi dasar dalam satu teks. Dalam satu semester ada 4 teks. Teks pertama yaitu teks deskripsi. Teks kedua yaitu teks cerita fantasi. Dan yang teks ketiga yaitu teks prosedur. Yang keempat yaitu teks laporan hasil observasi atau biasa dikenal dengan teks LHO. Baik anak-anakku, dalam semester ganjil ini kita akan membahas 4 teks. Dalam satu teks ini masing-masing terdapat 4 KD atau 4 kompetensi dasar. Kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai teks deskripsi. Tapi belum ke materinya ya, hanya membahas mengenai KD atau kompetensi dasar yang akan kita capai nanti. Yang pertama yaitu KD 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, baik berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Di dalam KD itu ada indikator. Indikator pencapaiannya yaitu yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Yang kedua, yaitu menentukan ciri teks deskripsi dari segi aspek kebahasaan pada teks yang dibaca dan didengar. Dan yang ketiga, yaitu menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca dan didengar. KD yang kedua yaitu KD 4.1, menentukan isi teks deskripsi objek, baik berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Indikatornya yang pertama yaitu memetakan isi teks deskripsi berupa topik dan bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. KD yang ketiga yaitu KD 3.2, menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikatornya memerinci bagian-bagian struktur teks deskripsi.
Yang pertama, menentukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Jadi nanti di dalam struktur teks deskripsi itu ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan lain-lain. Nanti akan Ibu jelaskan di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, menentukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. Pola pengembangan dalam teks itu ada 3. Yang pertama, deduktif, yang topik utamanya atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Ide pokok dalam paragraf deduktif tersusun dari pernyataan umum diikuti dengan penjelasan yang bersifat khusus. Kemudian, induktif, yang topik utama atau ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dalam paragraf induktif tersusun dari penjelasan khusus, kemudian digeneralisasikan atau diumumkan menjadi kesimpulan akhir. Kemudian, indikator yang ketiga yaitu menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang rumpang. Yang keempat yaitu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Di dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca ini merupakan kunci atau sangat penting. Kalian harus mengenal penempatan dan penggunaan titik, koma, huruf kapital, dan tanda baca lain untuk membuat suatu teks yang utuh. KD yang terakhir atau 4.2 yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek. Bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan. Dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara tulisan maupun lisan. Indikatornya merencanakan penulisan teks deskripsi. Jadi, kalian nanti di akhir pembelajaran teks deskripsi harus menuliskan teks deskripsi. Yang pertama yaitu menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, serta ejaan. Yang kedua yaitu menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi mendeskripsikan objek. Jadi, nanti setelah kalian menyajikan, kalian juga harus membacakannya. Baik, itu merupakan KD yang ada dalam teks deskripsi. Hari ini, kita pengenalan KD dan indikator. Sekian pembahasan hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami. Jangan lupa subscribe, like, tulis nama lengkap, kelas, dan keterangan hadir di kolom komentar untuk menandai bahwa kalian hadir dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I can have you now, then easy's what I'm about.